Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita membacakan Al-Fatihah dan doa mau belajar. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Miss. Alhamdulillah sehat ya. Saya matikan dulu suaranya ya. Alhamdulillah sehat. Yang laki-laki nih si Rafli, Aldi, Riyandi, Haris, Roza, Dimas, Eki Fari. Gimana kabarnya? Buka videonya. Baik, Miss. Baik ya, buka dulu videonya Faris, Fahroza, Sinasa. Sinasa perempuan laki-laki ya, saya nggak tahu, Miss. Nah, alhamdulillah ada mandi semua ini kan, makanya dibuka videonya. Kayaknya ada yang dengar dulu. Hari ini akan di pagi yang cerah ini kita Zoom lagi ya. Lebih enak Zoom sih, tapi lebih enak lagi kita belajarnya ketemu di kelas. Doakan ya cepat-cepat kita belajar di kelas. Semoga pandeminya selesai, kita bisa belajar di kelas, bisa ketemu sama orangnya langsung, biar nggak kaya kayak gini ya kan. Nah, kali ini kita bakalan mempelajari yang namanya distribusi. Kenapa Miss kita belajar distribusi? Kayak pelajaran PKWU, transportasi, distribusi gitu kan. Karena kita tengah belajar tentang pelaku kegiatan ekonomi. Pelakunya manusia, kegiatan ekonominya, apa aja Aldi yang kita ingat kegiatan ekonomi? Yang Aldi ingat? Ayo Aldi, buka catatannya semua. Nah, si Aldi mana hilang? Nah, Faris, apa yang Abang ingat mengenai pelaku kegiatan ekonomi? Apa aja kegiatan ekonomi? Apa-apa aja? Membeli barang. Membeli barang itu berarti dia Konsumsi. Konsumsi, baru setelah itu produksi, setelah itu Distribusi. Iya, distribusi itu penting. Seperti yang Miss sering sampaikan kan, kalau nggak ada distribusi, gimana tersambung antara si produksi sama konsumsi gitu kan, nggak akan tersambung. Misalnya saya mau makan apa, Bapak itu buatnya apa, tapi nggak nyampe gitu kan. Nggak nyampe ke saya karena nggak ada proses distribusi. Nah, jadi kalau misalnya kita ingat-ingat lagi gitu kan, distribusi ini adalah gitu kan, ini penting. Biar kalian itu suatu saat nanti ketika melihat suatu kondisi gitu kan, oh ini namanya kegiatan distribusi, nggak terbalik-balik antara distribusi sama konsumsi gitu kan. Distribusi itu sebenarnya kegiatan. Kegiatan apa, Miss? Kegiatan menyalurkan barang atau jasa yang diproduksi kepada konsumen. Gitu kan. Boleh dicatat? Kegiatan distribusi itu
kegiatan menyalurkan barang dan jasa yang diproduksi kepada konsumen. Ya kan, Haikal? Penting loh, Miss, kegiatan distribusi ini. Lihatlah kayak si Haikal ini. Contoh salah satunya ya kan, Haikal. Kalau nggak ada, ya kan, Haikal, kalau nggak ada proses distribusi, pasti makanan yang ada di dalam mulut Haikal nggak masuk. Ya kan, Haikal? Haikal makan. Lihatlah, Haikal makan. Ya kan, kalau nggak ada yang menghantarkan makanannya ke mulutnya, yang mendistribusikannya itu tangannya, itulah yang menghantarkan menuju konsumen, menuju mulut si Haikal makanan itu tangannya. Gitulah yang namanya distribusi. Kalau nggak ada distribusi, nggak bakalan sampai barang-barang yang kita apa? Yang kita apain? Yang kita apa? Yang kita apa, yo? Produksi, Miss. Ya, yang kita produksi. Nggak bakalan nyampe gitu kan. Misalnya itu tadilah, kita butuh makanan gitu kan. Contoh kecilnya tadi si Haikal makan. Makanan itu udah ada di tangannya. Itulah yang diproduksi, ya kan. Konsumsi itu masukkan ke mulut. Tapi kalau misalnya tangan ini nggak masukkan makanan ke mulut, bisa nggak perut si Haikal ini kenyang? Enggak, Miss. Nggak kan? Nah, itulah kegiatan distribusi. Kegiatan menyalurkan. Itu kegiatan kecilnya ya. Pas kali si Haikal makan. Buat lagi gitu ya, Haikal. Bisa aja nggak ada makannya. Minum boleh, makan jangan. Kelas. Ntar lagi makannya. Kita lanjut ya. Kalau itu dalam skala kecil. Kalau dalam skala besar ya, kita ulangin fungsi utamanya gitu kan. Fungsi utama dari distribusi ini, pentingnya tuh, kalau nggak ada distribusi, kita nggak bisa melihat barang-barang yang unik atau barang-barang yang baru. Gitu kan. Dan juga kita nggak bisa melihat, kita nggak bisa mendapatkan apa yang kita inginkan kalau nggak ada distribusi. Kita nggak tahu apa-apa gitu. Coba bayangin misalnya apa ya? Kalau nggak ada proses distribusi, pasti kita nggak tahu yang namanya iPhone itu sampai 11. Karena iPhone itu kan dia dari mana coba? iPhone itu dari mana? Amerika. Amerika, Miss. California. Amerika ya, California. California ya. Jauh nggak? Jauh California ke Medan, nggak hanya bisa pakai helm, pakai paspor sama. Makanya itulah fungsi distribusi yang utama. Kalau tidak ada distribusi, yang pertama kita itu nggak bisa tahu barang-barang luar, ya kan. Yang kedua kita nggak bisa mendapatkan yang kita inginkan. Kalau distribusi itu tidak ada sama sekali. Paham sampai sini? Insya Allah. Kita lanjut. Nah, fungsi distribusi itu ada dua. Tadi kan fungsi utama, ini fungsi yang selanjutnya. Fungsi pokok dan fungsi tambahan. Boleh dicatat?
Fungsi pokok distribusi itu ada 6. Apa aja itu, Miss? Yang pertama pengangkutan. Yang kedua penjualan. Yang ketiga pembelian. Yang keempat penyimpanan. Yang kelima pembakuan standar kualitas barang. Ulang, Miss. Yang mana itu, Kak? Yang kelima. Yang kelima pembakuan standar kualitas barang. Yang keenam penanggungan resiko. Fungsi tambahannya udah catat. Fungsi tambahannya itu yang pertama menyeleksi. Yang kedua mengepak barang. Yang ketiga memberikan informasi. Nah, yang selanjutnya sistem distribusi. Ini kenapa Miss jabarkan, Miss sampaikan dulu biar nanti Miss jelaskan. Sistem distribusi. Sistem distribusi ini ada dua. Sistem distribusi langsung sama sistem distribusi tidak langsung. Nah, Miss apa Miss sebenarnya sistem distribusi? Sistem distribusi kita catat dulu ya. Sistem distribusi itu pengaturan penyaluran barang dan jasa. Udah. Dari produsen ke konsumen.
Nah, maksud kan ini tadi ada dua. Tadi udah Miss jelaskan sistem distribusinya apa aja. Belum? Udah Miss sampaikan apa aja belum ya? Nah, sistem distribusi. Yang mana? Tidak langsung. Oh, yang langsung dan tidak langsung itu udah dicatat. Udah, Miss. Nah, yang langsung itu maksudnya itu gimana? Nah, kan tadi sistem distribusi ya. Sistem distribusi itu kan pengaturan. Sebelum disalurkan kita buat aturan dulu. Nggak hanya menyalurkan nganter gitu aja gitu kan. Tapi harus ada di pengaturan dulu, harus tertata. Nah, jadi yang pertama itu kan sistem distribusi langsung. Sistem ini dia langsung ketemu antara produsen sama konsumen. Melalui apa, Miss? Melalui perjanjian. Melalui perjanjian. Kan mau ngantar barang. Kita mau ngantar barang ya kan. Pak, janjinya di mana? Jam berapa? Nah, gitu. Itu yang langsung. Yang tidak langsung melalui apa nih sistem pengaturannya? Yang nggak langsung itu bisa melalui internet, ya kan? WhatsApp, sosial media, baru melalui mobil, transportasi itu yang nggak langsung. Baru juga melalui telepon gitu. Itu sistem distribusi yang tidak langsung. Nggak jumpa dia melalui perantara. Paham? Nah, yang terakhir ya. Yang terakhir setelah itu tamatlah distribusi. Faktor-faktor yang mempengaruhi distribusi. Ini faktor-faktor ini kan, kenapa dia faktor-faktor? Dia yang bakalan memengaruhi berjalannya distribusi atau mandeknya distribusi. Itulah yang namanya faktor. Faktor yang memengaruhi distribusi. Nah, faktor yang pertama itu pasar. Maksud pasar apa, Miss? Gitu kan. Tempatnya. Semakin dia jauh, semakin cepat gak distribusi barangnya? Enggak, Miss. Nah, makanya faktor yang mempengaruhi pertama itu pasar. Semakin dia jauh, maka semakin sulit distribusi barangnya. Semakin dia dekat, semakin gampang distribusi barangnya. Kayak misalnya kan, kita bayangkan antara kita ke pajak skambing sama ke beli barang sampai ke Jogja. Lebih cepat mana kita dapatkan barangnya? Yang ke pajak skambing atau ke Jogja? Apa, Miss? Macet. Lebih cepat kita dapatkan barang yang dari pajak skambing atau dari Jogja kita beli barang gitu kan? Lebih cepat mana? Pajak skambing. Yang paling cepat kan, Miss? Iya. Iya. Pajak skambing kan? Nah, iya. Misalnya kita beli beli rak sepatu gitu. Lebih cepat dari pajak skambing. Itulah faktor pertama itu pasar. Faktor yang kedua itu barang, faktor barang. Maksud faktor barang itu apa, Miss? Dia terkait sama jumlah barang, besar, berat barang, sama
pengemasan barang. Jumlah, besar, berat, sama pengemasannya. Itulah faktor barang. Semakin banyak barang, semakin gampang didistribusikan atau semakin sulit? Semakin sulit. Semakin sulit kan? Apalagi dia ada pula sistem PO. Sistem PO itu kan pre-order kan? Nunggu dulu barangnya ya kan sampai banyak. Barulah datang. Itu kan sebenarnya sulit, bukan cepat. Itu sistem yang sekarang. Semakin banyak barang gitu kan. Tapi pun itu kalau yang dia ini ya, kalau dia online memang nggak bisa juga kita belinya itu satu-satu. Memang harus nunggu dulu. Nunggu barangnya itulah yang lama ya kan. Memang diantar tapi lama karena nunggu barang banyak. Baru juga semakin besar barangnya, semakin payahlah di packing. Semakin lama kan? Semakin lama packing itu dibungkus. Semakin lama kan diantar barangnya. Kalau misalnya kalian beli hadiah nggak usah ulang tahun ya, hadiah pernikahan gitu kan. Satu hadiahnya cuma piring 1 kotak, satu lagi lemari. Lebih cepat mana diantar? Lemari atau piring? Macet. Lemari. Nanti kita kita kasih videonya. Yang lebih cepat itu ngantar piring daripada ngantar lemari untuk jadi hadiah. Gitu. Itu kan. Faktor yang ketiga itu udah ini nomor 3. Itu poinnya itu faktor perusahaan. Nah, faktor perusahaan ini maksudnya apa, Miss? Gitu kan. Faktor perusahaan itu pelayanan perusahaan. Nah, pelayanan dalam pengiriman. Pelayanannya. Semakin pelayanannya bagus gitu kan, semakin kerja perusahaan itu bagus. Dalam mengantarkan barang gitu kan, maka semakin cepat dia. Misalnya ini kayak apa ya? Ini memang perusahaannya bukan perusahaan produsennya, tapi perusahaan distribusinya gitu kan. Nah, kakak mau pakai yang mana? Maaf ya, ini sebut merek. Lebih cepat JNE, JNT, atau pakai Tiki. Nah, itulah faktor perusahaan. Tergantung perusahaan itu memilih yang mana gitu kan pengirimannya. Semakin bagus perusahaan pengirimannya, maka makin cepat. Gitu. Itu saja dari saya. Jika ada yang kurang, saya mohon maaf. Insya Allah selanjutnya kita belajarnya lebih baik lagi ya. Saya mohon maaf ya kalau misalnya ada salah. Dimaafkan. Ya, Miss. Dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tutup pertemuan hari ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insert dulu, ini udah keluar-keluar aja. Sarah. Sudah, boleh meninggalkan ruangan.